Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Amma ba'd, yang mulia segenap masyayikh, segenap alim ulama yang hadir bersama kita hari ini, yang saya hormati jajaran pimpinan Nahdlatul Ulama baik dari PBNU, PWNU maupun PCNU yang hadir, dari jajaran PBNU, dari PWNU dan PCNU. Saya lihat banyak juga yang datang. Alhamdulillah. Yang saya hormati para pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri. Bapak Ibu yang saya hormati, tahun ini Jam'iyah Nahdlatul Ulama akan memperingati hari lahir ke 100 tahun menurut kalender Masehi, 31 Januari 2026. Setelah 3 tahun yang lalu kita memperingati 1 abad Jam'iyah Nahdlatul Ulama menurut kalender Hijriah, yaitu 16 Rajab 1444. Di dalam usia yang begitu panjang, perjalanan sejarah yang begitu panjang, segala hal telah terjadi. Berbagai peristiwa telah terjadi. Peristiwa yang menyenangkan, peristiwa-peristiwa yang membesarkan hati, peristiwa-peristiwa yang membuat sedih, bahkan peristiwa-peristiwa yang menakutkan, semuanya telah pernah terjadi dan pernah dialami dalam rentang sejarah yang begitu panjang oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama dalam usia yang sudah lebih 100 tahun ini. Tapi kita ingat bahwa guru-guru kita, masyayikh kita, ulama-ulama kita sejak dahulu mengajarkan kepada kita bahwa dunia dan kehidupan dengan segala yang terjadi di dalamnya sesungguhnya hanya berisi ujian. Apakah kita bersabar, apakah kita bersyukur, sehingga dikatakan bahwa dalam setiap peristiwa di dalamnya ada ujian sabar dan ujian syukur. Karena fi kulli musibatin ni'mah wa fi kulli ni'matin musibah. Selalu di dalam setiap peristiwa sekaligus ada ujian sabar mengenai aspek musibah yang ada di dalamnya dan syukur atas aspek nikmat yang ada di dalam peristiwa itu. Satu hal yang tidak seorang pun bisa membantah, tidak seorang pun bisa mengingkari, bahwa setelah lebih 100 tahun ini barokah Jam'iyah Nahdlatul Ulama terbukti sudah dirasakan oleh sekian banyak orang. Barokah yang besar
barokah yang agung, barokah yang telah memberi manfaat kepada umat, kepada masyarakat, kepada bangsa. Tidak ada yang bisa memungkiri semua itu. Tidak ada yang bisa memungkiri bahwa 100 tahun, 1 abad usia Jam'iyah ini telah membawa bukti barokahnya yang besar bagi umat, bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Maka apapun yang telah terjadi, cobaan apapun yang kita alami, kita yakin bahwa semua itu merupakan bagian dari perjalanan sejarah, dan tidak sedikit pun apa yang terjadi itu mengurangi husnudzon kita akan barokah dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Tidak sedikit pun mengurangi keyakinan kita akan barokah dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kita sama sekali tidak berkecil hati. Kita terus memelihara harapan bahwa masa depan yang terbentang adalah masa depan yang insya Allah akan lebih baik, lebih makmur, lebih jaya bagi Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin wal hadirat, sesungguhnya pondok pesantren dengan segala masalahnya, dengan segala dinamika dunianya, adalah bagian dari tanggung jawab Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Karena Jam'iyah ini didirikan oleh para kiai, para masyayikh pondok pesantren untuk mengkonsolidasikan, untuk mempersatukan dunia pesantren, khususnya masyarakat bangsa secara umumnya. Semuanya untuk diabdikan kepada kemaslahatan bersama. Nahdlatul Ulama telah sekian lama berupaya untuk bisa melaksanakan tanggung jawabnya atas pondok pesantren yang ada itu. Saya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada kesempatan ini mohon maaf apabila apa yang bisa dilakukan oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama sejauh ini masih belum sepenuhnya memenuhi harapan dari para masyayikh, para kiai, dan dunia pondok pesantren seluruhnya. Kami telah melakukan apa yang kami mampu, dan insya Allah kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan Jam'iyah ini supaya bisa melakukan yang lebih banyak, untuk bisa mengupayakan lebih banyak lagi bagi kemaslahatan pondok pesantren yang ada di antara kita. Kami mohon doa restu dari Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ke depan Jam'iyah Nahdlatul Ulama dikaruniai keadaan yang lebih baik, dikaruniai kemampuan yang meningkat, dikaruniai sumbangan-sumbangan yang lebih berarti bagi umat, bagi dunia pesantren, bagi bangsa dan negara. Khususnya pada masa-masa sekarang ini, di tengah gejolak dunia yang sedemikian rupa, yang hari-hari ini kelihatan semakin sulit, semakin bermasalah.
bangsa Indonesia ini juga terus bisa bertahan tegak di tengah gejolak dunia yang sedemikian rupa, yang hari-hari ini kelihatan semakin sulit, semakin bermasalah. Untuk menghadapi semua itu, Bapak Ibu sekalian, tidak ada jalan lain. Satu-satunya jalan, pertama-tama kita harus mulai dengan berkonsolidasi dan memperkuat persatuan di antara kita semua. Mari kita ingat lagi apa yang dipesankan oleh Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari kepada kita semua. Beliau menyeru kepada siapapun yang hendak masuk mengikuti Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini, fadkhuluha bil mahabbati wal widad wal ulfati wal ittihad wal ittisali bil arwah wal ajsad. Demikian yang beliau katakan di dalam Muqaddimah Qaul Asasi. Masuklah kalian semua ke dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini dengan kasih sayang dan saling mencintai sama kalian, dengan rukun dan bersatu, bil ulfati wal ittihad, dengan rukun dan bersatu, rukun dan bersatu. Wal ittisali bil arwahi wal ajsad, dan menyambungkan roh-roh kita, menyambungkan jasad kita dalam pertemuan-pertemuan seperti ini, supaya kita terus bisa berjalan bersama-sama, menghadapi tantangan bersama, menjemput masa depan yang lebih baik bersama-sama. Dengan begitu akan pantas bagi Nahdlatul Ulama ini untuk mengajak seluruh bangsa Indonesia ini untuk juga bersatu bersama-sama menghadapi tantangan dunia yang semakin berbahaya, semakin besar, semakin sulit. Kita ini hidup di tengah dunia yang telah menjadi perairan yang berbahaya bagi semua orang. Kita sekarang menghadapi persoalan bukan hanya bagaimana kita bisa maju, tapi bagaimana kita bisa bertahan di tengah bahaya dunia yang sedemikian rupa. Istilahnya sekarang itu kita harus masuk dalam mode of survival. Kita harus kembangkan kemampuan untuk bertahan di tengah-tengah ancaman dunia ini. Dan tidak ada jalan untuk bisa bertahan itu selain pertama-tama kita harus bersatu. Dan Nahdlatul Ulama harus ikut menyerukan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan itu hanya bisa pantas kalau Nahdlatul Ulama sendiri terlebih dahulu bersatu. Untuk itu pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, para kiai, para ulama, kami mohon doa restu, kami mohon dukungan dari para kiai dan para hadirin semuanya, doa semoga Nahdlatul Ulama ke depan bisa kembali bersatu, kembali bersama-sama lagi, kembali bermahabbah wal widad, kembali berulfah wal ittihad, kembali berittisal bil arwah wal ajsad. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.